5 Maestro FM House at the Sound, Sobat Maestro. Kembali lagi di Ladies Talk barengan sama Elke, para ladies. Wah, hari ini kita full team ya teman-teman ya. Ada Ibu Christina, Ibu Christine, semoga tambah sehat ya. Christinanya kuadrat dong, Christinanya kuadrat. Oh iya benar, nanti kalau yang Christina satu lagi ya. Ada Ibu Pangpang dan juga ada bapak produser kita Ricky Hans. Kita full team sekali hari ini, dan hari ini bener kata Citin bilang tadi, Christinanya kuadrat. Ada Mbak Inoy bareng-bareng sama kita. Halo. Hai, Christina Inoy, Christina cewek, Christina Tin. Pangpang. Ketemu hari lagi ini, ya. Benar, terima kasih loh Mbak Inoy sudah menyempatkan waktu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru lagi nih bareng sama Mbak Inoy ya. Dan Sobat Maestro, seperti yang minggu kemarin mungkin aku udah bilang juga sama Sobat Maestro ya, kalau di bulan Maret ini kita ganti tema ya, Citin ya. Dari Februari kan kita ngomongin tentang cinta, tentang love, tentang anniversary. Terus kita masuk ke bulan Maret itu kan kita mau ngomongin tentang restored heart. Nah, sebelum masuk ke restored heart itu ada yang ikutan. Kayaknya aku nggak boleh ngomong apa gimana ya. Langsung ditampar geledek. Sebelum kita terjun Justru bukan nggak boleh ngomong, justru dikonfirmasi bahwa memang restore heart itu harus terjadi di bulan Maret langsung. Maret. Iya bener banget Sobat Maestro ya. Kita udah belajar nih di bulan kemarin tentang gimana caranya kita berlaku dan juga berbagi kasih sama pasangan, sama orang terdekat, sama keluarga kita lah istilahnya begitu ya. Sekarang di bulan Maret ini kita mau lebih ngulik lagi nih, apakah ada hubungan-hubungan yang sebenarnya harus di check up nih istilahnya, kita bawa ke bengkel lah bisa dibilang gitu. Dan mungkin dari tema Februari kemarin teman-teman ada yang berpikir juga nih, nggak segampang itu karena aku menemui orang-orang yang sulit misalnya. Mungkin kalau teman-teman pasangannya nggak sulit atau mungkin keluarganya nggak sulit, tapi ini menemukan keluarga sendiri tapi sulit untuk berhubungan dan berbagi kasih antar keluarga gitu ya. Nah, dari teman-teman Ladies Talk sendiri nih, sama Pak Produser juga, pernah nggak sih nemuin orang yang kira-kira apa ya, aku tuh pengen gitu berkomunikasi dengan baik dan sama dia, tapi tuh mentok gitu loh, sulit gitu ya orangnya. Pernah nggak nih teman-teman? Pasti ada lah ya. Teman atau keluarga. Kalau manusia normal mah ada mungkin ya. Ada lah. Ada aja. Apalagi punya latar belakang historis. Itu pasti jelas. Benar ya, tapi gitu. Sejarawan historis. Historis benar-benar. Tapi ini nggak sih kalian tetap berusaha untuk dekat atau mundur teratur? Mundur teratur sih rata-rata. Kalau udah males banget mundur teratur. Benar kata Inoy. Rata-rata. Jadi kepengen nyanyi lagi wah. Apa tuh? Maju mundur. Gua apa? Kacau. Tapi benar nggak tuh Mbak Inoy kalau kita memutuskan untuk mundur aja begitu ketemu sama orang yang sulit? Wah. Halo? Ya, Mbak Inoy? Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Jadi sebetulnya ya kita nggak usah ngomongin orang lain, mungkin diri kita sendiri buat orang lain itu juga menjengkelkan loh ya. Betul sekali. Cuman seringkali kita nggak sadar bahwa sebetulnya kita itu juga jengkelin. Jangan-jangan kita loh yang ngalamin hal-hal yang masa lalu yang nggak enak, tapi ditutupin gitu loh. Karena biasanya kan seperti itu tersembunyi jauh di dalam diri orang, tapi di covernya itu sesuatu yang berbeda, apalagi di dunia sosial media gitu ya. Kitanya mengalami masa yang nggak enak, tapi kitanya juga yang nutupin gitu? Bisa. Jadi hanya untuk jaim, jaga image supaya orang lain nggak tahu bahwa saya tuh sebetulnya punya banyak luka hati dan kepahitan, tapi ditutupnya itu seakan-akan itu oke. Cuman pasti seperti firman Tuhan, pohon yang baik dari akar yang baik itu terlihatnya dari apa? Buahnya kan. Nah, sedangkan kalau buahnya tidak sesuai dengan tampilannya, something wrong dong. Jadi sepertinya seakan-akan nih misalnya Elke oke-oke aja, tapi setiap kali ada orang bicara dia teh komentarnya teh selalu negatif kayak netting aja, atau mungkin responnya dari setiap kali pembicaraan juga
nggak enak aja. Orang lain tuh salah aja, dia yang paling benar aja. Nah, hal-hal kayak gitu, itu kan dari buah kan? Gimana coba, Rick? Iya, betul betul. Sama ini juga nih, ini kan suka kejadian juga nih, kayak misalnya ada materi apa, terus tiba-tiba kayak ngomonginnya kayak menjurus banget, kayak tajam banget. Nah itu juga kan kadang-kadang gitu tuh. Betul. Iya 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 iya. Ya. Tapi kalau misalnya itu kan sebetulnya wajar ya, hal manusiawi nggak sih? Dia kan defense kan, berarti buat nutupin itu gitu. Karena kan ada orang yang aku tuh nggak mau pengen kelihatannya baik-baik aja gitu. Kan sometimes ada orang yang kayak gitu tuh. Bahkan aku pun kadang-kadang begitu gitu. Aku nggak mau orang lain lihat bahwa aku lagi susah atau lagi apa. Karena kita pengen tampil apa adanya gitu. Kecuali sama pasanganku misalnya gitu. Tapi itu capek loh, Ki. Kalau orang kayak gitu jadi capek sendiri ya sebenarnya. Iya sih, aku sih capek sih. Nutupinnya itu lama-lama capek sih orang itu. Nah, lama-lama kata gue bisa stres sendiri itu. Jadi dia kayak topengnya banyak banget gitu. Iya benar. Tapi kalau dia yang belum mampu mengendalikan diri terus gimana dong? Tapi aku pernah melakukan itu sama istriku dulu waktu di awal pernikahan. Pernah aku ngelakuin itu. Jadi ngerasa semuanya baik-baik aja. Tujuannya waktu di awal ya karena aku pengen lebih ngerasa ya udah supaya dia nggak gimana-gimana, aman-aman aja. Di awal-awal begitu dan itu salah, dibilang salah. Dan di situ aku pun juga belajar bahwa nggak bisa kayak gitu. Justru ada sesuatu hal yang salah atau suatu hal yang memang kamu pengen omongin harus diomongin. Karena kalau kamu diemin, ya lama-lama malah jadi buruk gitu. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke dasar firman Tuhan, manusia itu kan perlu ada kemerdekaan ya. Karena kan kita sudah ditebus dan kita menjadi merdeka. Benar nggak? Kemerdekaan di dalam kehidupan kita itu merdeka dalam segala pola pikir, holistik, secara holistik. Jadi jika terjadi sebuah hal kayak tadi kamu Ricky bilang nih, aku juga bisa loh bikin kayak gitu dulu, nutupin sesuatu supaya udah deh mungkin menghindari pertengkaran, mungkin supaya situasinya aman-aman aja. Tapi benar kata Fang, sampai kapan ada satu masa kejenuhan seseorang itu juga di ambang batas kemampuan dia untuk berpura-pura. Jadi masker-masker kehidupan itu satu persatu layernya tuh dibuka tuh, satu persatu bisa tuh. Ada orang sempat ngomong bahwa hidup kita tuh terdiri dari 7 masker, 7 topeng. Saya pribadi melihat bahwa kalau kita ciptaan baru, seperti di Efesus 4 gitu ya, manusia baru, itu seharusnya kita tidak memakai topeng. Topeng kehidupan, karena itu merupakan karakter kita justru harus mendekati karakter Kristus. Masalahnya kan mendekati karakter Kristus itu harus diproses sampai kita mati loh. Dan itu nggak mudah. Nah, salah satunya sebelum jauh, menurut Ina lebih kepada yang tadi kita itu perlu mental check up, self check up. Saya menyebutnya self integrity check up. Apa sih itu? Ya. Ngetes nih, misalnya nih salah satunya mudah tersinggung nggak diri kita? Kita mudah mengomentari sesuatu dengan sinis nggak? Atau kita selalu ambil alih untuk menguasai pembicaraan? Ada loh orang yang bukan talkative doang, tapi benar-benar nih, Elke baru ngomong apa? Saya samber. Titin baru komentar itu, saya samber. Pokoknya saya menguasai betul tuh pembicaraan. Sampai akhirnya semua orang diem. Pernah kan kita ngelihat orang yang, aduh diem gitu ya. Tapi dia terus-terusan. Nah, mental check up ini sebetulnya bisa kita lihat apakah kita punya luka batin, apakah kita punya kepahitan, apakah kita punya traumatis. Setiap orang tuh porsinya beda-beda. Traumatis dalam hidup. Apakah ada orang yang sama sekali tidak punya traumatis? Mungkin ada, tapi pasti ada sedikit juga luka. Cuman dia mudah menyadari itu dan dia melupakan apa yang sudah lewat. Tapi ada orang yang ditumpuk-tumpuk terus tuh sampai dia dewasa. Nah, responnya adalah buah yang dikeluarkan bukan cuma kepada pasangan, tapi juga ke teman-teman, ke orang-orang di komunikasi, di pekerjaan, di sosialisasi, bahkan tanpa ngomong dia bisa loh, yaitu dari apa? Upload yang di sosial medianya bisa terlihat. Konten-konten status-status seseorang, jadi benar kata Firman bahwa apa yang terpancar dari hati itu meluap keluar. Makanya
firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Permasalahannya kehidupan seperti apa yang mau kita tata, mau kita jalani. Bener nggak sih kalau itu geluduknya gede ya Kak ya di rumahmu? Lumayan. Bener Mbak Inoy. Tapi kalau dari ketarik garis dari yang Mbak Inoy tadi jabarin gitu ya, berarti sebenarnya ujungnya itu udah pasti luka kan? Walaupun trauma pun pasti kan awalnya dari luka juga gitu ya. Ya. Berarti kita harus cari ini dong, harus gali luka kita yang pernah terjadi di kehidupan kita dong kalau gitu. Menurut aku kalau kita dewasa, jadi gini, kedewasaan itu kembali ya, supaya pendengar juga nggak selalu punya pikiran, ya itu udah umur, enggak. Kedewasaan ini bicara tentang emosional dan spiritual. Jadi bukan bicara tentang numbers umur. Karena dalam prakteknya, saya juga menemukan orang yang usianya udah hampir 70, ini nggak beres-beres nih urusan luka batinnya gitu. Nah, salah satu yang aku mungkin mau sharing sedikit tentang mental check ya. Mungkin yang paling mudah adalah cek diri kita, apakah kita mudah marah. Lalu kemudian cepat tersinggung. Terus kemudian ingin balas dendam. Setiap kali itu ada, awas ya, hati-hati ya nanti ya. Sekali waktu gua akan balas lagi nih, dulu Ricky pernah kayak gini nih. Cewek pernah melakukan kayak gini. One day ya, lihat ya, gua pasti akan balas. Minder, tidak percaya diri, tertolak, menyakiti diri sendiri, self pity, banyak banget tuh ingin bunuh diri. Oh itu udah mau masuk ke yang psikiaternya, psikisnya. Tapi yang paling banyak itu adalah iri hati, berprasangka buruk, netting, berasumsi yang caper, berlebihan, cari perhatian, putus asa, lalu membuli, sombong. Bullying, sombong itu part of buah daripada luka batin maupun kepahitan di masa lalu. Mencuri, kleptomania, berbohong, ya hal-hal kayak gitulah, berontak pada otoritas, itu ternyata tercatat sebagai mental check up yang perlu kita sadari. Dan ini rentetannya banyak tuh. Luka tubuh bisa disembuhin ya, tapi Ina juga pernah luka, nggak hilang-hilang nih bekasnya. Apalagi luka di dalam hati gitu ya, tersembunyi jauh di dalam diri seseorang dan itu seringkali tidak disadari. Jadi jangan salahin orang itu juga kalau, kok dia nggak sadar sih, kalau dia teh nyebelin, karena memang dia nggak sadar. Orang tersebut nggak sadar bahwa dia itu mengalami luka batin dalam jiwanya, karena itu kan jiwa itu tertutup banget. Nah seringkali melukai batin orang lain melalui apa? Pelampiasannya, perkataan. Respon dia terhadap sebuah komunikasi atau situasi, itu baru bisa dilihat kok. Dan biasanya orang-orang seperti ini lama-lama akan sulit bergaul, karena teman-temannya mulai menjauh, kan kasihan ya sebetulnya ya, gitu. Ya benar-benar, berarti harus dicek juga ya. Tapi sebenarnya gini loh Mbak Ino yang bikin bingung. Kalau misalnya kita mau self check up, berarti kan seenggaknya kita harus terjun lagi nih ke dalam luka-luka kita yang terdulu, kita lihat gitu kan, ini udah beres atau belum. Nah itu tuh jadi membuat luka baru nggak sih Mbak Ino kalau kayak gitu? Sejujurnya kalau saya mau jawab, menimbulkan luka baru tidak, tapi membuka luka lama. Bukan membuat luka baru, tapi membuka luka lama yang mungkin ada beberapa orang yang memang sudah ditutup. Tapi kalau kita memang mau benar-benar bersih ataupun sehat, ternyata ya firman Allah itu luar biasa loh. Tahu nggak bahwa saya akan buka sedikit satu firman untuk memberikan pengharapan ya, karena ternyata dasarnya itu ada, kita kembali kepada Allah itu satu-satunya hal yang luar biasa, karena di dalam firman Tuhan ternyata ada satu jaminan. Sebentar, saya akan ini bahwa bentar. Penyebab luka batin itu kan macam-macam ya, ada dari pola asuh, dari traumatis gitu. Tapi kabar baiknya adalah ada jalan menuju pemulihan.
Mazmur 10 nih contohnya ya. Mazmur 10:14 tuh bilang begini. Engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Jadi hanya Tuhan yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamu lah orang lemah menyerahkan diri dan bla 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 bla. Jadi sebetulnya hanya Tuhan yang mampu melakukan luka yang diobati. Ada di Yeremia, banyak tuh. Ada di Mazmur. Tapi intinya begini Elka, pertanyaannya Elka tadi, benar-benar luka yang sudah lewat, waktu dia ditutup, itu kan sebetulnya banyak kamuflase yang nutupin, masker, topeng. Tapi kalau orang itu sadar untuk dia mau disembuhkan, dia memang mau tidak mau harus melakukan beberapa tahapan. Saya menyarankan 3 hal, yaitu ngakuin dulu bahwa iya aku sakit hati, saya pernah traumatis. Jadi pengakuan itu penting. Jadi sebetulnya kabar baiknya adalah luka batin ataupun luka masa lalu traumatis itu bisa disembuhkan dengan beberapa langkah. Dan langkahnya ini yang seringkali nggak mau orang lakuin. Karena tadi seperti Ricky bilang, gue gengsi dong kalau ngakuin bahwa gue itu sebetulnya lemah, gue melakukan ini. Jadi ada 4 langkah praktis kalau aku bisa sharingkan gitu ya. Salah satunya adalah mengakui permasalahannya. Oh, saya dulu masa kecil pernah dilecehkan. Oh, saya masa kecil pernah diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tua saya. Atau saya anak yang terlantar. Jadi ada pengakuan dalam dirinya tentang situasi itu. Itu penting banget. Jadi kan Tuhan juga ngomong kan, mengakulah dosamu dan kau akan diampuni. Sama. Ya, betul. Sama banget sebetulnya prinsip-prinsip dasar dalam restore heart itu adalah kemauan dari diri sendiri untuk mau disehatkan. Nah, 4 langkah tadi itu salah satunya yaitu tadi mengakui permasalahan, ada ambil tanggung jawab. Artinya ambil tanggung jawab ini gini. Kalau aku cerita tentang masa laluku kepada Elke, aku harus siap bahwa Elke akan ngejudge saya. Elke mungkin akan menghakimi saya. Elke mungkin akan yang negatif-negatif tuh. Tapi ada juga hal positifnya. Bisa terjadi dengan kejujuran saya, keterbukaan saya, Elke bisa nolong saya, Elke bisa membantu saya, atau bahkan mungkin menolong saya secara profesional, ke psikiater, ke orang-orang yang memang bisa melakukan inner healing dan lain sebagainya. Nah, langkah praktis ini kembali kepada Tuhan. Mau tidak mau. Untuk dia ada pengampunan, ada forgiveness, ada memaafkan orang yang menyakiti dia, dan memaafkan diri sendiri. Nah, jarang banget orang itu mau jujur dan terbuka, karena tadi selain jaim, dia tuh pengen gini loh, kelihatan selalu oke di depan orang, kelihatan selalu firm. Gua ini nggak punya ini, gua nggak punya masalah, gua nggak punya masalah. Justru waktu seseorang merasa dia tidak punya masalah, dia sedang punya masalah yang terbesar. Betul banget. Betul. Wah, seru. Gua nggak punya cacat celah, guys. Nggak mungkin gitu ya. Coba cewek, Ina lempar pertanyaan ke cewek ya. Cewek, kalau orang sudah nggak punya masalah, menurut kamu orang itu layak hidup di dunia nggak? Susah banget. Nggak bisa lah ya kayaknya ya. Pasti besar kecil porsinya, presentasinya entah 0,05 pasti punya masalah. Tapi kalau dia merasa bahwa I'm okay, I'm fine, ya benar boleh. Di dalam ketidaksempurnaan disitulah kita menerima. Tapi kalau dia bilang bahwa aku nggak punya masalah sama sekali, I'm okay, amin. Saya rasa justru dia sedang memiliki masalah yang besar loh. Dan bahayanya adalah pada saat seseorang tidak mau mengakui bahwa dia punya masalah, akan sulit untuk ditolong oleh orang lain juga. Iya benar. Setuju. Itulah kenapa kalau Mbak Ina udah bilang, Rik, gimana? Kamu ada masalah? Enggak. Nah, itu langsung. Ina langsung gini, kamu bohong. Kamu sedang menutupi sesuatu. Tapi justru pada saat, jadi gini, ada orang-orang yang memang senang menutup masalah kan. Maksudnya nggak mau sharing masalah. It's okay, tapi itu bukan berarti dia tidak membereskan dirinya sendiri berdua dengan Tuhan. Itu intinya. Jadi jangan serta-merta diambil secara harafiah gitu ya Elke, bahwa pemberesan ataupun bilang bahwa dia punya masalah itu harus di depan banyak orang, bukan. Tapi intinya adalah tadi Ina sempat bilang bahwa pemberesan itu juga antara saya dengan pencipta saya. Jadi kalau kamu masuk ke dalam kamar, kamu mengakui semua itu,
cuman berdua sama Tuhan, intinya di sana ada reconcile antara masa lalu kamu yang diserahkan kepada Tuhan, nggak harus dengan orang lain, nggak harus dengan manusia. Kalau kamu merasa bahwa aku nggak percaya sama orang, nggak apa-apa, tapi benar-benar penyembuhannya, restoring heart-nya itu terjadi gitu loh, supaya buahnya nanti dirasakan oleh orang lain gitu. Jadi pemberesannya boleh cuman berdua sama Tuhan di kamar gitu, tapi bener gitu loh, caranya bener, nggak harus semua orang tahu gitu. Tapi kan ada orang-orang yang nggak punya kesadaran gimana ya, ngobrol sama Tuhan aja nggak pernah, berdoa aja nggak pernah, kan dia butuh bantuan dong, orang manusia misalnya. Betul. Gitu kira-kiranya. Iya benar banget ya. Jadi kita harus ngecek lagi nih teman-teman. Gak boleh asal kayak, enggak kok gue gak punya masalah gitu kan. Terus atau bahkan enggak kok gue udah beres. Nah, gue udah baik-baik aja kok gitu. Padahal sebenarnya dia malas juga untuk ngurusin hal itu, mengorek hal itu lagi dan buat menghadap ke Tuhan gitu istilahnya. Yang enggak kok Tuhan udah beres. Padahal sebenarnya kan Tuhan tahu gitu kan. Ini tuh belum beres gitu. Ya. Iya. Kita saling check up lagi ya teman-teman ya. Dan Sobat Maestro juga sekarang kita diajak buat check up lagi. Mungkin ini sekarang kita break dulu sebentar Sobat Maestro ya. Sambil check up juga. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Lady Stock ya.